warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu dan Bapak? Saya Mas Rida, mahasiswa S2 Magister Pendidikan Dasar semester 3 dengan NIM 501232635 Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini saya akan menjawab tugas tutorial 3 untuk mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara, di mana pada kesempatan ini saya harus menjawab 2 pertanyaan terkait artikel, di mana artikel ini berisi tentang outdoor education di negara Nordik, dan yang nomor 2 itu adalah bahwa saya harus menjawab soal tentang bagaimana implementasi outdoor education di Indonesia juga di sekolah saya. Artikel ini berjudul Scoping Review of Research on School-Based Outdoor Education in Nordic Countries, yang ditulis oleh Kari B.T. Raymond dan Elizabeth Iversen. Poin-poin penting yang ada dalam artikel ini adalah bahwa artikel ini membahas tentang pendidikan luar ruang berbasis sekolah, yang mana studi terbanyak berasal dari negara Swedia. Jadi kajian teori literaturnya itu diambil dari yang terbanyak itu di negara Swedia, Norwegia, dan Denmark. Dan untuk negara Finlandia dan Islandia tidak terlalu banyak diteliti. Berdasarkan hasil kajian dari 52 penelitian tentang pendidikan luar ruang yang berbasis sekolah, belum adanya pemerataan di seluruh negara Nordik. Dalam arti bahwa walaupun sekolah luar ruang tersebut disebut sebagai tradisi Nordik, tetapi belum ada pemerataan di semua negara Nordik. Jadi pembelajaran di luar ini adalah merupakan tradisi buat mereka, tapi belum sepenuhnya merata gitu. Terus yang kedua itu adalah berdasarkan penelitian yang dilakukan, studi yang dikaji masih banyak tentang pendapat guru, pembelajaran, pengalaman siswa, terus dan manfaat secara sosial dan emosional. Jadi belum ada kajian bagaimana implementasi atau proses pembelajaran dalam menggunakan outdoor education ini. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan di luar sekolah berbasis sekolah. Berdasarkan literatur yang dikaji, paling sering menghubungkan kegiatan belajar tersebut dengan kegiatan pre-sleep atau kegiatan di alam terbuka. Hal ini bukan hanya sekedar rekreasi, tetapi merupakan gaya hidup dan pendidikan yang berhubungan dengan alam semesta. Selain itu juga belajar bahasa dan sains yang dikaitkan dengan alam, dan juga matematika yang dilakukan di luar kelas, seperti kegiatan berhitung menggunakan sumber daya di luar kelas. Mungkin kayak matematika kalau misalnya di luar kelas menghitung jumlah paving block, kalau di Indonesia menghitung jumlah, kalau dalam sekolah alam itu menghitung tanaman sosial gitu ya, seperti itu. Kemudian dalam artikel tersebut disinggung manfaat dari pendidikan luar ruang, mencakup aspek yang akademik dan akademik, seperti adanya pemahaman konsep secara akademik, konsep tertentu. Misalnya kalau dalam IPA di Indonesia itu mungkin tentang perkembangbiakan tumbuhan, seperti itu. Hafal konsepnya itu, perkembangbiakan itu seperti apa. Serta dapat meningkatkan motivasi belajar, kesehatan mental, kesehatan fisik, serta meningkatkan kerjasama sosial. Karena anak-anak itu seperti anak-anak saya di kelas 6 itu sangat senang sekali dengan pembelajaran olahraga. Kenapa? Karena di luar ruangan, terlalu bosan di dalam kelas gitu. Atau pokoknya segala sesuatu yang berkegiatan di luar ruangan mereka akan sangat senang. Jadi membantu kesehatan mental mereka karena tidak bosan ya. Serta adanya kerjasama sosial karena mereka biasanya belajarnya bareng-bareng gitu, berkelompok. Terus dalam artikel tersebut juga adanya kendala yang dihadapi oleh negara Nordik dalam implementasi outdoor education, yaitu di mana kompetensi guru yang masih kurang dalam implementasi pembelajaran di luar ruangan. Adanya kendala cuaca yang tidak mendukung, teknologi digital di luar ruangan yang belum banyak terintegrasi. Jadi mungkin kalau guru-guru ya harus belajar bagaimana caranya supaya materi itu tersampaikan melalui pembelajaran di luar kelas. Juga teknologi yang digunakan juga harus relevan dengan materi yang akan diberikan pada anak-anak. Kemudian cuaca, mungkin kalau misalnya cuacanya buruk, kalau di Indonesia hujan seperti itu agak sulit ya, apalagi hujannya besar sekali gitu, atau misalnya panas sekali, jadi takutnya kan anak-anaknya itu sakit gitu ya. Kemudian itu adalah jawaban nomor 1. Untuk jawaban nomor 2, apakah outdoor education yang dimaksud pada artikel telah terimplementasi di Indonesia umumnya atau di sekolah Anda? Pada khususnya jelaskan dan berikan contoh.
Kalau outdoor education ini adalah salah satu cara yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran dengan membawa peserta didik keluar ruangan untuk melakukan proses pembelajaran di lingkungan alam atau lingkungan sekitar. Ini dikatakan oleh Alam Shah Mamonto dan Tamrin Daniel pada tahun 2021, artikel mereka yang terbit tahun 2021. Outdoor education memiliki tujuan yakni memberikan pemahaman kepada siswa tentang materi pembelajaran agar tercapai kompetensi yang diinginkan. Juga selain itu, siswa mampu mengaplikasikan materi pada lingkungan sehari-hari, menurut Zelayanti et al. Tahun 2022. Implementasi outdoor education di Indonesia sebenarnya belum bersifat umum diimplementasikan, tetapi sudah banyak yang mengimplementasikan secara utuh karena di Indonesia itu tumbuh sekolah-sekolah yang berbasis alam gitu. Jadi disebut juga sebagai sekolah alam. Saya pertama kali mengenal sekolah alam itu pada saat pendidikan guru penggerak di Yogyakarta gitu. Bagaimana mereka menghubungkan literasi dan numerasi di alam. Seperti misalnya jika misalnya pohon bawang ditanam dengan sekian benih akan tumbuh berapa, terus jika dijual sekian kilo penghasilannya 50 kilo, jika dijual 40 kilo kan sisa berapa. Jadi mereka melakukannya itu di alam terbuka gitu. Terus kurikulum sekolah alam itu berbeda dengan sekolah umum pada umumnya gitu, karena menekankan pembelajaran di alam terbuka dengan tujuan selain pencapaian kompetensi akademis juga dapat meningkatkan keterampilan hidup siswa. Itu menurut Fauziah dan Casnal pada tahun 2021. Banyak sekolah alam yang bermunculan di seluruh Indonesia. Sebagai contoh adalah Sekolah Alam Unggaran di Semarang, SDN 628 Sumabu, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, SDIT Cahaya Rabani di Bengkulu. Kemudian di Cimahi sendiri sudah banyak sekali sekolah alam, kayak Sekolah Alam Prima, Sekolah Alam Bandung, dan Sekolah Alam Asih Putra. Sebenarnya ya sudah banyak karena mereka kurikulumnya ya outdoor education gitu, tetapi sebelum umum pengaplikasiannya atau implementasinya gitu. Terus setelah itu dan sekolah ini mengimplementasikan outdoor education atau outdoor learning dalam kurikulumnya. Untuk sekolah umum di Indonesia belum sepenuhnya tercatat dalam kurikulum outdoor education. Jadi di sekolah umum itu ya belum ada secara rinciannya gitu, bahwa kurikulumnya harus ada yang di luar ruangan atau di luar kelas gitu. Pembelajaran di luar ruangan hanya dijadikan sebagai strategi pembelajaran tertentu seperti olahraga, sains yang tadi berhubungan dengan lingkungan, atau implementasi dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka. Apalagi pramuka itu ketika ada kegiatan perjusa, yaitu perkemahan Jumat Sabtu kalau di saya gitu ya. Di situ benar-benar ada kegiatan literasi dan numerasi karena mereka harus membaca, kemudian harus bercerita kembali dari apa yang dibaca, dan numerasinya mereka harus menghitung pada waktu itu si jumlah bawang, maksudnya seperti itu. Ada kegiatan dan berhubungan dengan alam, mereka belajar di alam seperti itu ya. Kemudian ada kegiatan baris berbaris atau paskibra, itu juga di alam, melatih disiplin dan konsentrasi, serta ada kegiatan numerasi juga, mereka membilang dan lain-lain seperti itu. Kemudian implementasi outdoor education di sekolah saya tadi seperti saya katakan bahwa tidak ada dalam kurikulum khusus bahwa secara spesifik harus ada kegiatan di luar ruangan. Hanya mungkin kegiatan PJOK atau pendidikan jasmani dan olahraga yang dilakukan di luar ruangan, atau juga tadi seperti saya bilang kegiatan perjusa atau pramuka atau kegiatan ekstrakurikuler lainnya seperti silat atau karate. Itu membutuhkan ketangkasan dan disiplin yang tinggi. Jadi kesimpulannya adalah bahwa implementasi outdoor education masih terbatas pada sekolah alam dan digunakan di sekolah umum sebagai kegiatan pembelajaran tertentu seperti olahraga, ekstrakurikuler, atau digunakan hanya sebagai strategi pembelajaran saja, belum masuk pada kurikulum seperti sekolah alam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.